Karena kalau biasanya orang basa-basinya nanya, Oke. maaf toilet di mana atau Iya. maaf counter ini di mana. Kalau gua deketin kannya enggak. Ya. Maaf, kamu tahu rumus IMC kuadrat? Belum ngobrol udah tahu dia pintar. Aneh banget. Aneh banget. Kamu tahu rumus. Aneh. Oh, berarti gua harus ganti nanti nanya kalau ketemu Nah, kannya. apa? Nanya apa? Pakai bahasa Inggris jangan lupa. Where is your bra? Kasih namanya nggak? Siram pertama. Where is your bra itu apa? Di mana BH kamu? Harusnya ukuran how gitu. Where is your bra? Tampolnya nggak tampol. Nah, tapi lo dengan statement tadi kalau misalnya ada cewek yang bilang kayak kan dia mau pinter-pinter juga kayaknya di sexually objectified tuh kayaknya nggak apa-apa Anjing gitu. pedes tuh kak. Iya, emang sih gue tahu ada yang bilang gitu. Maksudnya ada yang bilang kayak gitu. Iya, Iya, iya. ada yang bilang kayak Pinter-pinter gitu. kok lo di Ada yang objectify gini. nggak apa-apa sih gitu. Ya justru itu kan, gue nggak setuju dengan definisi bahwa pinter itu berarti lo nggak boleh seksual gitu. Iya, Gua pinter nggak horny ngerti. juga ternyata ya. Ya, pinter, Iya, biologis ya. Dan maksud gue gini, standar untuk apa ya? Gue ngerti banget ada komen seksual yang harassing gitu ya. Gue Iya, ngerti lah gitu. iya, Pasti ada konteksnya seperti itu. Tapi maksud gue bahasa itu kan fluid banget ya. Jadi kita mesti ngeliat konteks juga gitu. Jadi maksud gue bukan bilang komen seperti itu bisa disampaikan secara bebas aja di semua konteks segala macam ya. Of course di konteks tertentu kalau lu emang dalam nada yang derogatory atau degrading ya itu mungkin emang harassment gitu kan. Gua ngerti konteks itu. Nah, tapi kalau dalam hal maksudnya menurut gua it's just a fair assessment bahwa dia nyampein opini dia menurut dia gua kayak gimana di mata dia, dan karena dia adalah cowok yang gua suka, menurut gua itu adalah hal yang penting informasi itu untuk gua tahu. Ya kan? Maksudnya itu adalah yang penting bahwa gua tahu menurut lo gua kualitinya di sini nih gitu secara fisik gitu kan. Lo bisa berarti level suka lo baru segini lah gitu kira-kira secara fisik ke gue misalnya gitu kan. Sedangkan kalau gue suka sama dia kan gue pengen dia sesuka itu misalnya kan sama gue. Jadi gue juga jadi punya action plan gitu ya. Misalnya kayak berarti gue mesti gendutan dikit atau gue mesti kayak gimana gitu kan. Ini versi cinta itu buta dari orang pinter ini. Nah tapi menurut gue nah tapi kan gini itu kan pilihan ya. Maksud gue misal buat lo gue nggak mau kan ngubah body gue cowok, ya nggak apa-apa juga gitu. Misalnya ya udah lo jangan sama cowok ini berarti kan. Kalau misalnya, tapi kan dengan lo lebih terbuka dari awal, lebih cepat kan prosesnya kan. Gue nggak ada proses nebak-nebak lo gini, ya nggak usah langsung aja gitu. Misalnya, let's say gue ternyata adalah cewek yang gue nggak suka sama, gue nggak bisa sama cowok yang nggak menerima gue apa adanya misalnya. Pokoknya apapun body gue. Masa ada nggak nerima lo apa adanya ya? Lu mah pengen. Mungkin mabok dulu. Nah itu balik lagi bisa menjadi pilihan masing-masing orang ya kan. Menurut gue kalau misalnya kita bisa komunikasi secara terbuka di depan kan lebih gampang. Misalnya gue adalah tipe yang pengen cowok yang nerima gue apa adanya, apapun fisik gue kayak gimana dia harus nerima. Ya udah gue tinggal ngomong aja kan. Misalnya ketika Sabda komen gitu gue tinggal bilang, sorry dah tapi kalau kayak gitu berarti kita nggak deal. Ya nggak deal nih gitu kan. Karena gue pengennya cowok yang bisa ngelihat gue secakep itu dengan kondisi gue kayak apapun gitu kan. Ya udah kan bisa, maksudnya nggak ada menurut gue. Justru itulah poinnya kita masing-masing punya agensi kan. Maksudnya kayak lu, agensi bukan agensi. Halo, kakaknya bisa nggak endorse kita Toyota? Kan ya saya masih di 2007. Punya agenda. Belum nyampe 2000. Bilang dong, pusing orang kampung. Punya hak lah gitu, punya hak, punya kebebasan untuk menentukan ya. Habis itu kepentingannya apa, kebutuhannya apa segala macam. Kan justru itu ketika kita berkomunikasi, kalau lu udah ngelihat lu emang setara, maksudnya kita udah hidup di dalam iklim yang gender equal lah gitu, maksudnya lu sama cowok lu setara anyway, ya udah yang dia sampein kan tinggal lu respons balik dengan respons lu aja gitu. Gue punya teman nih, dia udah jalan sebulan, terus dia bilang kayak, gue suka banget sama lu pacaran yuk. Terus ceweknya bilang kayak, nah gue nggak mau, soalnya lu juga belum kenal gue banget nih. Ya gue belum kenal banget, tuh kita jalan gini aja dulu. Ya. Terus 2 minggu lagi dia tanya, kenapa lu udah mau nggak? Enggak, gue belum mau. Itu mau apa nggak mau cewek? kata si cewek gini kan. Dia masih ngerasa kayaknya emang dia nggak mau diburu-buru gitu. Iya kata dia belum buru-buru. Kenapa sih Mi buru-buru? Itu gua ya kebetulan. Gue udah ada langsung orangnya. Duh, nggak soalnya dibilangin cowok lain nggak ketawa, nggak mau dengerin. Katanya
nanya cewek-cewek lain bilangnya cewek itu emang gak suka diburu-buruin gitu. POV-nya kan. Nah, kalau menurut lo gimana? POV-nya. Menurut lo gimana? Kalau gue nggak bisa mengeneralisasi sih. Iya, nggak apa-apa. Iya, Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Cewek kayak gitu. Tapi kalau gue nggak akan pernah ngambil stance begitu kecuali gue nggak suka-suka banget. Apalagi ternyata yang lebih sedih lagi treatment dia bukan bersikap gue mau pergi tapi gini, ya udah kalau sampai Januari belum jelas gue yang cabut. Lebih sedih lagi nggak? Dari Desember aja. Nunggu Januari. Enggak, tapi gini, gue kalau nggak salah gue pernah baca juga sih risetnya. Jadi cewek friendzoning cowok. Cewek friendzoning cowok dengerin nih. Iya, cewek friendzoning cowok itu bisa tergolong survival strategi gitu. Maksudnya karena secara insting cewek apa untungnya, apa keuntungan survival cewek kalau misalnya mereka memilih untuk gampang nge-cut cowok. Sedangkan cowok cenderung mengambil peran memprovide resources. Ya, betul. Misalnya kayak bisa ngasih mungkin traktir. Kalau sekarang zaman sekarang mungkin traktir. Kalau zaman dulu kan buruan ya. Terus cowok berburu ngasih makanan apa segala macam. Paling nggak ini temen telepon bobo lah. Ya. Nah, mure. Ya. Nah, untuk cowok ini tetap ada, cewek ini nggak ngeluarin resiko apapun, maksudnya ya kan kecuali dia misalnya udah berhubungan terus abis itu reproduksi ya, itu kan costnya tinggi. Enggak, ini mah dipegang juga enggak, gue yakin. Misalnya kan ini kan dia dirawat aja nih untuk ada gitu kan. Nah, bersentuhan aja minta obat langsung. Apa kerugiannya kan? Mungkin ada kerugian dong ya kan. Nah, sedangkan pada saat yang sama semakin banyak resource providers yang bisa dirawat kan semakin bagus secara survival kan. Jadi lu merasa ada berbagai macam resource yang dirawat sebetulnya kan? Tebakan gua dalam banyak kasus iya. Tapi gua nggak bisa pukul rata. Mungkin lo resource di mana dunia mau kiamat, nah baru lo satu dah. Atau kadang-kadang ya misalnya ada first choice-nya yang dia tunggu. Anjing beneran Kak? Ya in some cases begitu. Ya pengalaman gua itu yang jadi paling dia harus menjaga. Lu tanya satu ruangan di sini juga semua pendapatnya itu. Tapi ya gua nggak tahu in case ya. Cuman maksudnya in ada momen-momen di mana dia nggak bisa hubungin, ada nggak? Ada. Iya. Nah, kan ini nyambung ya. Maaf ya. Nggak apa, Mak. Gue mau lanjutin. Nggak apa. Tapi gini, I'm not saying cadangan juga a bad thing. Maksudnya kalau misalnya bad thing, it's a bad thing. It's the worst thing, Beko. Ya, kalau akhirnya kepake main kan. Iya, kalau enggak kan ya. It's the worst thing. In the meantime, Iya. misalnya gue juga lagi nggak ada opsi lain juga nih. Ya gue stay aja di antrian jadi. Nah, dia bukan nggak punya opsi lain. Gue nggak tahu ya. Ini dia opsi satu-satunya ya itu gitu. Memang ini beda. Ini beda. Enggak, cuman ini bener katakannya kan itu bukan satu yang buruk, tapi resikonya akan lebih berat dan lebih besar kalau tetap menunggu. Iya. Ya kecuali again dalam menunggu itu nggak ada kerugian apa-apa. Nggak ada kerugian apa-apa. Apa aja lo? Kenapa WhatsApp grup rame mulu anjing, itu rugi dong. Rugiin orang sekitar lo. Rugiin orang sekitar lo. Kalau ada kerugian itu perlu dipikirkan kayak ini worth the cost nggak sih? Jadi dia ada momen-momen kamu jangan hubungin aku dulu ya jaminnya gitu ada. Nggak ada kalau itu. Belum. Tadi katanya bilang ada momen gak bisa dihubungin, lempar kaleng lo. Katanya sakit aja di. Ya itu dia. Bohong dia bohong. Implisit setan. Susah banget sih. Nah kan, ini menurut lo ya. Ini kan orang tadi itu adalah dia. Ya. Kenapa ada orang nih sebatu dia? Kenapa ada cowok sebatu dia? Sedenial ini kenapa ya? Kalau menurut lo? Sedenial ini nggak tahu. Udah kita kasih tahu nih. Gue belum tahu konteksnya. Maksudnya dia ngerasain tapi nggak rugi. Kamu ngerasain nggak rugi? Ngerasa rugi? Dia Enggak coba exercise aja obat nama. Psikiater kan rugi loh. Psikiater juga sih. Beneran juga sih. Bukannya inek itu. Nah dia solusinya inek mulu Kak. Inek nih. Dia kan Gen X. Kalau misalnya tapi kalau misalnya kalau kita bicara jatuh cinta, ya kan ada mekanisme Lu baik biologisnya banget. yang berjalan ya. Nggak ada empatinya tinggi. dalam otak. Enggak. Dia bilang apa biologis? Ada mekanisme biologis. Enggak biologis, hayalan doang. Iya. Biologisnya nggak ada yang main. Maksudnya itu enggak maksudnya Nggak balik perasaannya modal. kan ada, perasaannya kan ada. Nggak balik modal. Cium-ciuman enggak kan? Belum. Ada perasaan yang Akan. bertumbuh Ayo, apa ya? dalam ini dalam diri. Ayo. Takut ya. Oke, udah. Aduh. Oh iya,
Ini ada request bagaimana kalau pendapat Kania tentang Prilly ngomong seperti ini nih. Oh iya, ada yang request gitu? Netizen? Ya, nggak kita. Oh, kirain netizen. Kaget gue soalnya waktu itu disuruh ngomentarin cewek independen. Kayaknya yang untung mikrofonnya Prilly juga ya. Oke, lanjut. Segitunya ya. Desperate banget ya. Ini ya sebenarnya Cowok independen banyak karena cowok mapan sedikit. Cewek independen Cewek. banyak. Ya itu gimana tapi kata-katanya? cewek independen banyak, tapi cowok Cowok makan makan sedikit. sedikit. Iya. Iya, tapi kan gue nggak tahu keseluruhan dia tuh lagi ngomong apa kan. Jadi maksudnya Untuk itu dia. tujuan berkomedi, anggaplah dia merendahkan lelaki. Diprotes bilang bahwa Ya. sekarang cewek makin independen, Iya. semua mau ini. Dia merasa ini. prestis gitu, Kak. Ya iya terang aja banyak yang independen, yang cowok mapan Mapan sedikit. sedikit. Wah, itu gimana? Gitu. Tapi maksud dia tuh bukannya ini ya, bukannya maksudnya dia cuman bilang bahwa sekarang ini soalnya gini ya, banyak cewek Yang harus independen, karena Harus yang cowok yang independen. mapan sedikit. harus independen karena cowok Nggak mapan harus sedikit. sih. Nggak, Jadi bilang dia banyak ngomongnya dong. banyak cewek independen tapi Banyak cewek independen, cowok soalnya mapan sedikit. Sedikit. Iya. Mm-mm. Itu konsekuensinya maksudnya dia mau bilang bahwa jadi cewek susah nyari cowok gitu. Iya Gimana? betul, Itu betul, maksudnya betul. Cewek jadi susah nyari cowok Mm-mm. karena Nggak ada cowok cewek yang pantas. independen, cowoknya nggak pantas karena cowoknya nggak mapan gitu ya maksudnya. Gue belum tahu the exact actual data statistiknya ya. Maksudnya, Dia harus pakai data. Kamu kayaknya nggak tahu. statistik. Sambil Banyak jadi katanya jubirnya sih. Pak Prabowo deh. Kamu kayaknya jadi jubirnya Nggak, Pak tapi Prabowo bener, kayaknya. maksudnya Jawabannya aman gue banget. kalau faktanya gimana soalnya harus dicek ya kan. Kalau Iya. ini bener nggak sih lebih banyak yang mapan cewek ya cowok gitu, pendapatan cewek sama cowok kayak gimana itu mesti dicek. Tapi kalau misalnya gue dengar klaim dari teman-teman feminis yang bicara soal gender pay gap itu pendapatan cowok lebih tinggi, harusnya sih nggak tepat ya. Harusnya tetap masih lebih banyak cowok dong. oke. yang Nggak berani banget. Marahin nggak tampol Kak. Ini tampol pakai ini aja nih. Tahu nggak? Dia susah, dia kayak gitu nggak ada emosi ya. Dia mencerna itu apakah itu benar, bagaimana ini, apakah Prilly Kamu overthinkingnya gitu. Terlalu Itu, banyak. dia Kamu bercerna. overthinkingnya kapan pacaran? Kapan nikah? Kapan sukses? Tolol ya. Jangan malu. Iya, tapi ini ya ngomong-ngomong hari ini kepala gua tuh sakit sebenarnya. Ketika dari kalian vibe-nya negatif, nih masuk lagi positif. Negatif lagi masuk lagi positif. Gua bingung responnya. itu ya banyak cowok Merasa nyaman gua. Iya. Kan tinggalin pacarnya karena insecure. ini katanya. nggak tahu ya, ini ngomong gua nggak enak apa enggak. Cuma menurut gua lu ada cheatingnya sih. Maksud gua lu pinter dan cakep. Oke. Ada cewek pinter yang misalnya kayak dia nih gondrong gitu, tapi cewek ini pinter, orang nggak mau deketin dia kan. Tapi kalau lu karena cakep, jadi orang tuh berani. Iya, gitu ya? berani kan. Pulang kan malah makin nggak berani, makin terintimidasi. Terpancing, pingin Oke, oke, Jadi oke, orang oke. lihat cakepnya nih, pinternya nomor 2. Gitu. Benar. Oh iya. Gitu. Menurut gua lo ada cheatingnya nggak? Atau lo merasa beruntung nggak? Lo dapet fasilitas fisik kayak gini gitu. Fasilitas Iya, kamar iya, mandi. Of course, gue Tuh, mengakui apa namanya privilege di situ. Jadi emang Diberkati oleh karena aset-aset gue tertentu. karena gue dianggap atraktif oleh lumayan banyak. Iya, Cowok tanpa gitu orang ya. harus selalu pinter. Udah cakep. Kalau nengok ketemu di mall tuh orang, nengok dulu nih gitu. Ya kan? Enggak, tapi ini kita masih ngomongin si cewek independen Nggak tadi. usah. Udah, Oh, yang tadi ada. Tapi lo ada biasnya. tapi lo misalnya Kenapa? demi disukai lebih banyak lagi ya. Hah? Pengen sepintar ini apa boleh kurang dikit? Anjing. Enggak, masalahnya Kok pintar dikurangin gini. tadi? Ini yang Eh. orang perlu pahami dari Lo. soal cita. bukan gue, dari sebenarnya dalam melihat disukain orang, Oke. ya. Terutama mungkin cewek-cewek nih. Gitu. Cewek-cewek, oke. Karena kadang-kadang cewek-cewek mengambil inspirasi dari cewek lainnya yang dia lihat nih banyak nih disukain cowok. Ya. Nah, Oke. padahal gini men, cewek itu sebenarnya spesifik, dia tuh pengen cowok yang dia mau. Ya. Ya kan, dia pengen cowok yang dia mau. Ya. Dia bisa disukain sama 2 juta cowok. Kalau 2 juta cowok itu nggak ada cowok yang dia mau, sebenarnya dia nggak happy. Oke. Dia happy ketika dia dapet cowok yang dia mau. Gitu. Hmm. Nah, bahwa ada cowok-cowok lain yang mungkin di friendzonin atau dirawat sebagai resource provider. Oh, itu si Hilmi ya? Iya. Sorry, itu dia ngomongin lo. Bintang tamu di Jangan dipukul dong, setan. touching lu ya. Ya, terus gimana ya? No, it's okay. itu urusan lain. Urusan lain. Tapi bahwa yang dia akan pengen long term dan jadi pasangan dan segala macam itu akan ada nih yang dia mau. Gitu Oh, kan. oke. Ya. Nah, kadang-kadang cewek terjebak dalam game quantity. Oh, oke. Ya, saya tadi, majority cowok sukanya si A nih. Ya, Gue harus jadi kayak si A nih. Ya. Nah, padahal market yang dia mau exactly yang nggak akan mau sama A. Oh, Gitu.
Nah, jadi ketika dia jadi A, dia makin jauh dari market yang dia mau ini gitu. Blow on lu, Mi. Mi, lu jangan sebenarnya kadang ini tapi nggak gini, nggak lu jangan dua-dua gitu. Maksudnya gampang ngerti, jangan mental health juga udah nggak gampang. Salah satu aja. Tapi kalau nggak cepet ngerti, boleh mental health nggak apa-apa. Tapi gue yakin yang kayak pemikirannya kayak Chania itu masih dikit. Nggak, justru itu. Makanya dia ngomong kayak gini. Karena gue juga dulu pernah kena kayak gitu. Misalnya waktu gue SMP, kayak gue pernah dapat lah informasi gitu. Kayak, cewek yang cantik tuh yang kayak gini nih, misalnya siapa gitu kan. Nah, padahal kan cantiknya selera cowok jadi pasangan dia tuh bisa beda-beda banget gitu. Karena filternya emang cantik ada nih, tapi threshold misalnya kayak gue suka cantiknya yang kayak gini, minimal segini gitu misalnya. Ini mungkin gue nggak suka gitu. Tapi terus hal-hal lainnya mungkin jadi filter juga kan. Nah, jadinya lu jadi kayak gini, tapi akhirnya nggak bisa dapetin yang lu mau ini gitu. Ini jadi kayak kasusnya ini, tau nggak sih, yang majikan selingkuh sama pembantu. Dia tuh kayak dibandingin kan sama orang-orang gitu. Kok istrinya udah, kan belum tentu suaminya tuh suka dengan dandan istrinya yang sekarang dia tuh suka. Atau kebutuhannya itu, misalnya kebutuhannya sebenarnya ini. Tapi kan itu lebih capek nggak sih karena kenapa? Dia udah capek kali sih sama ini, banyak ngomongnya kalau pembantu. Iya. Atau ngelihat daster Gucci kayaknya bagus. Nah, maksudnya gini loh. Anjing mantep. Cewek tuh suka kadang-kadang suka self-centered gitu loh. Ngelihat dari sudut pandang dia sendiri, padahal enggak, sudut pandang si cowok ini enggak gitu. Nggak, karena gitu generasi sebelumnya juga bersalah untuk ngomong karena kayak kamu kalau pinter banget nanti nggak ada yang mau loh. Emang ada yang ngomong gitu? Wah, anjing, siapa yang ngomong, Dri? Tuh, itu. Ada yang ngomong gitu berarti banyak. Gitu orang. Banyak lagi. Jangan boleh pinter-pinter banget. Orang cowok, orang tua banyak. Oh, cowok tak. Iya, ini orang tua dulu, orang tua dulu. Orang tua aku enggak. Oke. Orang tua tuh banyak kan ikut bersalah dan ikut ngomong ke anak perempuannya bilang, lu jangan pinter-pinter, kalau pinter-pinter nggak ada yang mau loh. Padahal bukan itu anyway. Makanya tadi pertanyaannya bilang itu. Mungkin ngomongin ke cewek yang kagak cakep. Pinter aja kayak dia nih. Terus kan di challenge sama ibunya. Kamu belum bisa apa-apa. Pinter. Karena ibunya cantik dia gedenya. Kayak nyokap gue juga ngelihat gue cantik baru. Jadi gue growing up mikir gue jelek gitu. Serius, Kak? Iya, karena nyokap gue justru bilangnya yang cantik tuh adek gue yang tengah yang putih. Tiganya karena gue gak putih jadi gue jelek. Nggak, tapi gak apa-apa. Dia nggak suka cowok goblok. Itu dia, balik lagi. Ini lebih ke sudut pandang kan. Lebih ke sudut pandang. Apa namanya? Lebih lu cuma lebih sabar doang. Nggak semua orang punya sabar. Bagus dong berarti. Sabar termasuk kepintaran nggak? Enggak. Beda. Pasrah. Termasuk keikhlasan tapi itu. kesabaran bisa menjadi sesuatu yang useful ya. Iya, useful tapi kan. Kesabaran. Iya, useful aja. Tinggal dipakai efektif atau enggak nih. Kan ini buat penutup nih. Oke. Yang kita khawatirkan kan apakah dia nih mewakili Gen Z yang mentalnya lemah lah. Oh ya, lo kan punya project apa sih? Ya project pendidikan lah istilahnya. Malaka. Buset, project Apakah ini representatif? Emang trainer ya kayak gitu. Bluntly aja nggak apa-apa, santai. Terhadap Gen Z maksudnya. Iya. Negara ini apakah Masih butuh belum. generasi kayak gini? Belum cukup sih gue interaksinya untuk menilai. Berat. Susah. Gue interaksi sama cukup banyak Gen Z, tapi ya butuh waktu. Lu kritis di beberapa acara lama. politik doang, lu giliran gini gak mau judging. Iya. Nggak kan acara Jadi politik informasinya banyak. Kalau dia kan dikit informasinya. Ya mesti kerja bareng dulu ya, Mi. Ya, Beberapa siap. bulan. Baik, Baru ya, gue bisa Pak. tahu nih, kayak gimana sih Hilmi orangnya gitu loh. Soalnya Dia tuh ini antara yang lu tau gak sih kayak either dia nggak akan pernah nyinggung atau menyentuh perempuan sama sekali, atau tiba-tiba dia udah ngunciin siapa di kamar gitu yang jauh banget. Dia nggak mungkin di tengah-tengah dia. Ekstrim pokoknya. Ya ekstrim dia. Takut dia. Sinian nggak apa kan? Gue percaya dia. tetap mesti kenalan dulu sih. Ditekan-tekan Mesti lebih berapa kenal. kali tiba-tiba kayak udah ngurung orang 10 orang di dekat sebelah. Oke. Dan buat penutup, Ya, kalau bisa ketemu Ah, cewek kakak Nia, Banyak sekali pelajaran yang kita ambil dari Kania. Ya. Kayak seminar. Jadi setelah pembicaraan panjang Oh iya. ini, Oh iya. coba best pick up line lo gimana? Best pick up line lo. Dia lagi makan di food court di mall sendirian. Coba Oke. best pick Oke, up line abis lo. ini Hilmi akan nanya pertanyaan cepat Iya, ke ada Kania. disordered, Kak. Boleh. Oke, boleh. Tolong HP dong. Gua maksudnya kalau dia ada di Iya, kelas, Iya. kayaknya HP gua. kalau HP gua. tergantung sama karakter. Tahan dulu dong. Woi, Sorry, maaf. nggak, kalau misalnya sudah tahu apa belum nih? Maksudnya gue udah tahu Lo dia. tahu informasi yang sekarang ini. Oh, ketemu sama dia. Ya.
Mau PDKT ceritanya. Mau PDKT. Oh, mau PDKT. Ngajak ya? kenalan lah, ngajak kenalan. Tapi lu tahu pengetahuan pembicaraan kita tadi? Assalamualaikum. Wis. Keren. Lanjut. Terus? Ya, saya mohon maaf ya. Saya tuh tahu kamu udah lama banget. Ya, dari sosial media, dari teman-teman politik saya. Teman-teman politik Ya, saya kebetulan dulu DNA sama Prabowo ya. Terus. Jadi saya mau minta kontak kamu nggak buat jadi tamu di podcast saya. Oh. Tapi podcastnya belum jadi sih. Oke Kak. Oke, ini ada pertanyaan dari Hilmi untuk Kania. Jawab cepet ya Kak ya. 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 Oke, siap. Awas lo nggak lucu. Close friend atau second account untuk meledek komen netizen? Close friends. Oke. Oke. Masuk pemerintahan tapi nggak ngaruh atau nggak masuk tapi tetap nggak ngaruh juga? Masuk. Oh, masuk ya, keren ya. Pinternya orang ya. Keliling Indonesia atau Masuk ngobrol tapi nggak sama Gus ngaruh ya tadi? Miftah? Masuk tapi nggak ngaruh. Sama-sama Iya, nggak masuk ngaruh. nggak ngaruh. Mendingan gak ketemu. Iya nggak usah berarti. Nggak masuk tapi ya nggak masuk dan nggak ngaruh berarti. Iya. Keliling Indonesia atau ngobrol sejam sama Gus Miftah? Ngobrol sejam sama Gus Miftah. Wah. Karena penasaran. Kan penasaran kan pasti. Gue jauh lebih interested dengan pikiran orang dibanding Iya. dibanding jalan-jalan atau Kenapa dia pemandangan. ceramah pakai kacamata hitam itu? Sama gondrong. Dan semua omongan yang dicuplik-cuplik orang itu Ah. mau nanyain sih kayak. Oke. Iya, Oke. mikirnya kayak Lanjut gitu. ya Kak. Karakter ceramah aja sih itu. Oke. Lebih susah bikin netizen jadi pinter atau jawabin netizen pertanyaan tentang perceraian Kakak? Anjir. Aduh, terlalu judgmental banget sih yang pertama. Tapi itu jawabannya. Tapi ya bisa lah. Bisa. Optimis. Optimis. Iya. Jokowi atau Prabowo. Prabowo? Sama aja itu kan berkelanjutan. Iya. No comment? No comment. Oke, No comment, maaf gak berani ya. Apakah di Indonesia banyak pengalihan isu, benar atau enggak? Pengalihan isu. Aduh, nggak deh gue soalnya. Atau ya kalau buat gue sih enggak. Soalnya isu ya isu aja semua isu aja. Lanjut. Jalan-jalan ke Korut atau diem di rumah aja baca buku? Diem di rumah. Ya walaupun Nggak baca tertarik ke buku Korut. Pacaran sama dia enak murah ya. sih. Emang iya. Nggak usah jalan-jalan. Pacaran aja. Gue pacaran Bawa ke cuma Gramedia aja. Baca di etalase. Enggak. Ada Baca buku bukunya baru? tekot ya. Gue nggak terlalu suka baca buku anyway. Tapi gue males traveling gitu. Oke, Jadi oke. mendingan di Ya, kamar Karena bisa aja. baca buku traveling di buku. Mendingan nonton. Maksudnya Netflix and chill. Oke, terakhir. Pilih nih ya di antara McDani, Adriano, Danet, Adriano, McDani atau Hilmi. Kan belum kenal juga. Pilih aja bebas, no konteks. Iya, ini kenapa suruh milih-milih orang no Terserah, konteks gini ya? terserah. Serem Misalnya- banget. Pilihan orang pintar Buat- seperti apa? Ngobrol sih? sejam, ngobrol sejam. Aduh, Jangan pilih tolak angin ya. ngobrol Karena sejam. orang pintar pilihnya tolak angin. Hilmi, Iya, benar. Wih. Karena paling butuh Penasaran. diajak ngobrol. gue jawab pertanyaan tadi. Paling nggak berbahaya juga gua rasa. Iya. Iya. Sama jawab pertanyaan yang Gensi tadi loh. Iya Iya benar. Karena kan ya walaupun saya mungkin tidak terlihat pintar, tapi ketika 1 jam bersama saya hati-hati kan ya. Pede banget. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke.